sementara. Masuk. Jadi minggu belakang kita belajar tentang materi apa? Fathul Mekah. Kita akan belajar tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, di mana kita mengenal Khulafaur Rasyidin dan latar belakang beserta kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi Ibu di sini akan menggunakan model discover learning dan Ibu akan menggunakan strategi tanya jawab. Jadi Ibu akan menjelaskan sekilas saja tentang latar belakang Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini menurut istilah adalah, ada yang tahu tentang menurut istilah Khulafaur Rasyidin? Pemimpin, kepemimpinan. Pemimpin setelah Nabi. Pemimpin setelah Nabi. Pengganti Nabi. Pemimpin, silakan angkat tangan yang tahu. Pemimpin setelah Nabi. Pemimpin setelah Nabi siapa lagi? Menggantikan kepemimpinan Nabi setelah wafat. Baiklah, satu lagi siapa? Pita? Pemimpin setelah Nabi. Pemimpin setelah Nabi. Jadi, kalau menurut istilah Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW ketika wafat. Nah, itulah. Didengar, nanti kita akan tanya jawab. Dan juga ada yang tahu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa Arab? Ya. Menurut bahasa Arab? Belum. Rasyidin. Jadi kalau menurut bahasa Arab, Khulafaur Rasyidin yaitu pengganti, hanya pengganti. Jadi ada yang tahu ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Nah, siapa saja Kak? Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar, Ali bin Abi Thalib. Baiklah, benar semua. Jadi Khalifah menurut bahasa Arab yaitu pengganti, sedangkan Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa Arab adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini sudah juga dijawab oleh anak-anak. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya, yang hanya dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib, yang keempat yaitu Utsman bin Affan. Jadi kita tadi sudah belajar tentang pengertian Khulafaur Rasyidin tentang menurut istilah dan menurut bahasa Arab. Lalu sudah mengenal siapa sajakah Khulafaur Rasyidin tersebut sudah kita pelajari, dan juga di sini ada ibrah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ibrah kepemimpinan yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki tegas dan teguh memegang kebenaran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dia tegas ketika dia memimpin. Yang kedua, memberantas gerakan yang telah menyalahi Islam. Dia diberantaskan dia semua. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mengenal nilai-nilai demokrasi dalam Islam. Yang kedua mengutamakan kepentingan masyarakat. Itu ibrah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ketika Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kalau dia jadi pemimpin, dia ini lemah lembut, mementingkan tindakan damai dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalau Ali bin Abi Thalib disiplin dan tegas. Jadi kalau masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini pada 632 sampai 634 Masehi. Kalau Ali bin Abi Thalib pada 655 Masehi sampai 660 Masehi. Begitupun Umar bin Khattab
pada 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan pada 644 dan 655 Masehi. Jadi anak-anak, itulah pembelajaran tentang kita. Nanti Ibu akan memberikan pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini Ibu menggunakan pembagian kelompok berhitung. Berhitung dari 1 sampai 3. Dimulai dari Mezilta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah, kalau sudah dapat 3 kelompok, mari merapat ke kelompok masing-masing. Duduk di tempat. Mari merapat. 1. Baiklah. Ini. Jadi Ibu kasih tentang lampiran tugas, maka kalian amati tentang lampiran ini, dan juga boleh kerjasama, boleh juga tidak, nanti kita sistemnya tanya jawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Baiklah anak-anak, itulah yang Ibu kasih tadi kan lampiran. Jadi kita akan memulai tanya jawab, dan tanya jawabnya kita akan lakukan dulu dengan ice breaking. Jadi kalau ice breaking ada yang terakhir yang salah, itu yang akan ditunjuk Ibu yang menjawab pertanyaan yang dikasih oleh Ibu. Siap. Ice breakingnya kayak gini. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Potong deh. Ya? Ya. 1, 2, 3. Semangat 1. Ini di atas 1. Semangat 2. Kalau yang terakhir kita berarti dia yang bertanya. Iya, Bu baru. Oke. Lagi ya. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Baiklah, nanti konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Semangat 1. Nurul. Baiklah, pertanyaan dari Ibu. Siapa sajakah Khulafaur Rasyidin? Utsman, Abu Bakar, Abu Bakar, Kurang 1. Umar, oh iya lupa, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar. Baiklah, benar. Tangan. Sekali lagi. Mencari satu lagi. Kedua. Semangat 1. Semangat 2. Baiklah, kalian kasih. Prestasi apa ketika kepemimpinan Abu Bakar? Prestasi Umar Abu Bakar, Bu. Ya, kita hitung sampai 3 detik ya. 1, 2, Ini, Bu. 1, 2, 3, Bu. Ini, Bu, prestasinya, Bu. Juara 1. bisa? Tidak, Bu. Nah, baiklah kita cari orang lain. 1, 2, 3. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Coba dari salah dikit deh. Semangat 1. Gila. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Apa latar belakangnya munculnya Khulafaur Rasyidin? Karena wafatnya Rasulullah SAW, terus laju Khulafaur Rasyidin itu mengganti Nabi Muhammad yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sudah. Baiklah, benar. Yeay.
dan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin itu tersebut. Jadi kita bisa mengenal sejarah ketika sejarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi untuk ketua kelasnya silahkan ambil LKPD-nya ke depan. Dibagi per kelompok ya. Nah, tugasnya untuk mengamati Khulafaur Rasyidin sejarahnya. Di rumah ya Bu ya? Iya. Ayo lagi ke bangku ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini menurut pendapat sendiri tentang Khulafaur Rasyidin. Di tempat aja. Di tempat Di tempat boleh. Bu. Saya. No. Siapa? Nggak tahu. Yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafa artinya pengganti dan Rasyidin itu orang yang ditunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin yaitu orang pengganti yang ditunjuk setelah Nabi Muhammad SAW, yang ada 4 yaitu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Baiklah. Benar sekali. Jadi itulah kesimpulan, anak-anak sudah mengetahui tentang latar belakang ya, tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Walaupun sekarang zaman milenial dan zaman generasi Z, kita harus mengetahui apa saja sejarah nabi-nabi kita. Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum itu Ibu akan mengasihkan reward kepada yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan kesimpulan. Apa, Pak? Maju lagi.